Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari UIN Salatiga dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Mangila dan kedua teman saya Yulia Amanda. Nah, kami di sini untuk memenuhi tugas UAS pengantar bisnis dari Bu Desi, yaitu untuk mewawancarai pengusaha di sekitar kita. Jadi kami di sini yang bertepatan di Seblak Jolo yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Tuntang. Nah, Seblak Jolo sendiri itu ada di dalam desa, enggak yang di pinggiran kota atau yang kafe-kafe yang seperti biasanya. Tapi di Seblak Jolo ini banyak dikenal orang. Nah, apa sih yang menjadi metode dari ownernya sendiri, sama gimana cara ownernya itu untuk mempromosikan kafe ini, angkringan ini sendiri. Nah, kalian pasti juga penasaran kan? Sama kan? Kalian juga. Nah, mari kita wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang kita udah bersama owner Seblak Jolo sendiri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Amanda. Nama saya Desi Ariana. Nama saya Desi Nabila. Kami di sini untuk mewawancarai untuk owner pengusaha, contoh-contoh pengusaha di sekitar kita. Sebelumnya ini untuk memenuhi tugas pengantar bisnis. Untuk biar lebih akrabnya ya Kak, sebelumnya Kakak perkenalkan dulu untuk nama dan latar itu. Nama saya Bayu Wisnugoro, terus latar belakang saya itu jualan bisnis kecil-kecilan kan. Saya domisili di Rawasari, Jajasari RT 1 RW 5. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi gini Kak, gimana sih cara Kakak Bayu sendiri bisa merintis bisnis sampai bisa dibilang lumayan besar untuk UMKM sendiri? Ya kalau pertamanya sih modalnya itu sebenarnya niat ya. Kalau kita mau menjalani bisnis itu sebenarnya awalnya itu modalnya yang paling besar itu kalau menurut saya itu niat. Kalau modal itu nomor 2. Biasanya ada orang yang punya modal tapi dia nggak punya mau bisnis apa gitu. Nah, kalau masalah usaha ini yang ngalir aja udah. Jadi Kak Bayu ini merintisnya tuh enak benar-benar keinginan sendiri gitu ya? Ya, kalau basic sih sebenarnya saya nggak di kuliner, cuman mungkin memang dari keturunan keluarga saya memang udah dijualin semua. Udah untuk bisa berusaha gitu ya? Soalnya sebelum ini juga aku kerjanya kan nggak di sini, lalu kerjanya dulu di Jakarta, itu juga jauh dari maksudnya dari basicnya seperti kulinernya ini ya. Terus nggak tahu rezekinya memang ada di bulannya ini. Terus pertama kali buka usaha ini tuh dimulai dari tahun berapa sih Kak? 2016. Wah, udah cukup lumayan lama juga ya? Berjalan 8 tahun ya. Terus Kak, kalau ini kan namanya kan Seblak Jolo itu ya, kayak unik banget gitu. Nah, itu inspirasi pemberian nama itu tuh gimana sih kok bisa seperti itu? Kalau masalah nama itu kan kita itu nggak apa ya, kita pengennya itu dikenal orang. Jadi kalau bisa itu nama itu nyeleneh gitu. Misalnya Seblak kan biasanya dari Bandung. Iya. Nah ini kita bikin nih Seblak Jawa gitu. Orang biar dia itu penasaran dulu. Akhirnya dia itu nanti nyoba. Kalau udah nyoba dia baru nanti bisa menyimpulkan ini itu enak atau enggak gitu. Kalau kita nggak bikin penasaran dulu, gimana orang mau datang dulu kan gitu. Jadi Sebenarnya nama itu pengaruh banget. jadi nama sendiri itu juga pengaruh ya. Kalau misal kita
kasih nama yang agak biasa cuma sebelah atau angkringan biasa Oh, itu kan masih itu gimana aja ada. jadi kakak-kakaknya mungkin ada yang punya kan. Kalau boleh tahu siapa sih modal awal Mas Bayu menjalankan bisnis ini? Kalau model awal itu dulu kan kita kan sebelum aku itu bikin sebelah Jawa kan nonton dulu angkringan dulu. Angkringan itu aku model awal itu 500.000. Itu jadi aku model awal itu 500.000. Kita gerobak sewa dulunya. Kita dulu jualnya pakai gerobak nggak kayak gini. Kita bikin dulu pakai gerobak itu kita sewa. Satu hari itu kalau nggak salah dulu itu 10.000. Nah, gerobak kita sewa. Terus untuk lauknya itu yang kita jual itu pun kita juga nggak bikin. Kita dari orang. Jadi orang yang udah usaha angkringan kita ngambil lauk dari situ, kita bagi hasil, cari profit itu bagi hasil. Misal dia jadi salahnya itu misalnya dari itu kita jual 4.000 gitu, kita modal cuma 500.000 awalnya. Terus udah kayak gini ya itu lumayan. Baru kita modal cuma 500.000. Ini kan bisnisnya terbilang laris ya. Kira-kira itu per hari itu omsetnya berapa? Kalau omset satu hari itu sekarang omset total 1 juta. Ya. Itu soalnya kita kan menu kan nggak cuma sebelah ya. Terus sebenarnya yang jadi ikon di warung itu ini bukan sebelahnya, sebenarnya seafoodnya. Ya. Makanya biasanya orang kalau lihat kok sebelah, padahal di sini menunya ada sini ada. Cuman kita udah terlanjur pakai nama sebelah itu. Kita udah besar pakai nama ini, jadi kita lanjutin. Terus kak, halangan sama rintangan yang dihadapin dari awal sampai saat ini tuh apa sih kak jadi membangun bisnis ini kak? Kalau bisnis itu halangannya yang penting ke pribadinya masing-masing aja. Misal saya ini sebenarnya itu musuh atau halangan itu enggak di orang lain, tapi di diri kita sendiri. Kita gimana caranya konsisten bisa terus jualan itu yang susah. Soalnya biasanya kalau orang jualan itu bisa sampai bangkrut itu, dia itu kadang-kadang malah kalau misal pas nggak laku dia besok tidak jualan. Nah itu harus bisa konsisten. Misal kamu jualan ya kamu bisa jualan ya jualan, libur ya libur. Jadi jangan sekarang libur besok jualan, besok libur. Liburnya harus pasti itu. Jadi kita tuh kalau mau misal mau membangun bisnis itu harus konsisten ya kak ya. Konsisten. Jangan mentang-mentang hari ini nggak ada yang beli terus besoknya terus Ya, malas jadi nggak mau jualan lagi. Soalnya pembeli misalkan kalian mau usahakan, terus mau ada yang beli itu datang ke tempat tutup, kamu tutup sehari itu, apalagi 2 hari sampai 3 hari, itu nanti kamu membangun lagi dari awal. Soalnya kan orang tahunya ini tutup kan udah tutup, padahal sedangkan dia itu apa namanya untuk kamu itu membangun yang udah 1,5 tahun kamu membangun, terus libur nih 3 hari atau seminggu gitu, nanti tawaran orang itu kamu udah tutup, nanti kamu udah buka dari awal lagi, bisa jadi iya mendapat dari awal lagi, soalnya orang-orang udah tahunya kamu tutup. Jadi harus konsisten kalau misalnya jualan itu yang susah, jualan itu harus konsisten. Terus kalau kendalanya itu biasanya itu kalau musim hujan kayak gini, itu kalau musim hujan itu omset udah pasti turun. Misalnya orang kan musim hujan kayak gini kan berapa, apalagi ini kan jauh dari keramaian lah, dari kota. Kalau omset pasti menurun. Kalau itu Iya, dari awal tuh pasti kan kita mencari customer itu kan pasti susah ya kan. Nah itu gimana sih caranya kakak untuk mengenalkan bisnisnya ini ke kayak luar gitu? kalau kita kalau sekarang kan ini kan sudah apa namanya ya, buminya kan ini masalah sosial media ya. Nah kita harus main juga. Jadi
kalau bisa kita itu ikut mengalir, misal ada Instagram, kita ikut di Instagram, harus tetap ikutlah kita. Kalau misal nggak kita ikutin, ya udah kita tetap tinggal. Jadi kayak lewat sosial media. Kan sosial media banyak sekarang, Facebook, Instagram, ya, Twitter, apa itu banyak banget gitu ya kan. Itu harus kita mengikutin kalau kita mau bisnis yang benar-benar memang. Biasanya kan orang bisnis kan apa namanya ya, dia pengennya itu tetap continue kalau bisa sampai keturunannya ya. Sampai anak-anaknya juga pengen punya jiwa bisnisnya itu biar tinggi gitu ya. Kalau masalah apa namanya kamu pengen bisnis, kalau bisa kamu punya ekor. Kalau kamu punya ekor, kamu punya pembeli fanatik, itu udah enak. Jadi sampai nanti cucumu, misal ini kan sebelah Jawa ya. Kalau enggak gini aja lah, PT Pak Slamet ya. Itu yang jualan nanti cucunya, misal Budi apa siapa itu tetap BP Pak Slamet terus ya. Iya, itu tetap masih sampai cucunya itu dia tetap masih bisa dapat dari profitnya itu. Harus punya ekor. Oke, untuk wawancara pada sore hari ini, closing statement dari Kak Bayu sendiri untuk anak-anak muda gimana? Biar untuk bisnis. Ya kalau untuk anak-anak muda ini, pokoknya kalau pengen usaha itu modalnya pertama itu tadi niat dulu, modal keduanya baru uang. Soalnya kita punya niat, kalau nggak ada uang juga. Nah, kalau punya uang nggak ada niat juga itu sama aja. Yang penting ada niat dulu, terus konsisten. Udah itu aja untuk anak-anak muda ini. Siapa tahu nanti salah satu ini punya dengan kafe besar ya. Gitu. Ya gitu sih dari saya kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi gitu. Kayak yang dibilang sama Kak Bayu sendiri, kalau kita tuh pengen bisnis tuh pertamanya harus ada niat dulu ya. Kalau masalah modal itu bisa nomor 2. Selain niat itu kita juga harus konsisten. Kalau mungkin kalau kita nggak konsisten itu kayak percuma, nggak bakal gimana ya, nggak ulet dalam kita membangun bisnis. Jadi kakaknya ada yang ingin ditambahkan? Oke, sudah sekian dari kami untuk wawancara oleh Kak Bayu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya.